Selamat sore teman-teman semua. Senang sekali bisa hadir di sini. Terima kasih Mas Unggul, Olah Karsa dan teman-teman dari tim Olah Karsa semua. So happy today. Sangat-sangat luar biasa dari tadi saya dengarkan banyak paparan terakhir Bu Wiwin. Terima kasih banyak menginspirasi kita semua tentang bagaimana peran perempuan dalam sebuah lingkungan kerja gitu ya Bu. Di kesempatan sore ini saya juga nggak akan berlama-lama nih karena ini waktunya sangat-sangat rawan sekali ya teman-teman semua. Tapi izinkan saya untuk bercerita tentang satu hal. Kita berbicara tentang diversity, inklusivitas, dan juga equity. Di hari ini saya tinggal besar dan tumbuh di Provinsi Banten. Tepat tidak jauh dari DKI Jakarta. Saya lahir di salah satu desa yang hari itu bahkan saya masih ingat sekali kalau mau beli buku saya harus bilang ke ibu, Bu, pengen beli buku buat sekolah. Nanti ya nak ya kita kumpulin uang dulu. Saya lahir besar di keluarga yang sangat sederhana, memiliki satu kakak, memiliki satu ibu yang single parents. Berjuang dari kecil, menghidupi saya dan kakak saya dari kecil, dan saya sangat senang sekali bahwa saya bisa belajar tentang bagaimana berjuang untuk bisa lanjut sekolah hingga ke perguruan tinggi. Dan inilah ceritanya, cerita tentang bagaimana kami semua mulai sebuah gerakan yang kita mulai dari keresahan terhadap pendidikan di salah satu provinsi yang sangat dekat dengan ibu kota DKI Jakarta, Provinsi Banten. Selanjutnya, next. Kalau teman-teman lihat gambar ini, mungkin teman-teman teringat salah satu film, Laskar Pelangi. Film itu mengisahkan kisah banyak anak-anak yang berjuang melawan keterbatasan. Teman-teman, Bapak Ibu semua tidak usah jauh. Hanya 2 jam dari Jakarta, Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa melihat sekolah seperti ini. Sekolah ini kami temukan pada tahun 2013. Saat saya dan teman-teman dari Forum OSIS Seprovinsi Banten itu bergabung untuk melakukan penggalangan dana membantu korban banjir. Kami menemukan sekolah ini tidak sengaja sebenarnya. Karena ketidaksengajaan itu, kami merasa bahwa, loh, masih ada sekolah seperti ini di provinsi yang sangat dekat dengan DKI, dekat dengan ibu kota. Bagaimana bisa? Dulu saya terinspirasi dengan Laskar Pelangi dan saya mengumpulkan uang supaya saya bisa berangkat ke Belitung, tapi ternyata di daerah tempat saya tinggal masih ada sekolah-sekolah yang secara infrastrukturnya juga masih sangat miris sekali. Selanjutnya, dan kalau Bapak Ibu juga masih melihat banyak daerah-daerah pelosok di luar Jawa, jangan jauh, Banten juga masih punya. Ini adalah daerah di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Daerah ini merupakan daerah yang paling selatan di ujung Provinsi Banten, di mana teman-teman dan Bapak Ibu semua masih melihat jalanan rusak, bolong, hancur, bahkan harus melewati gunung dan juga bukit. Kalau teman-teman terinspirasi dengan banyak cerita seru di YouTube ataupun film, mungkin kalau ke Lebak teman-teman nggak akan kalah serunya juga. Karena kami mungkin setiap hari Minggu sering sekali kena kebocoran ban. Tidak bisa dilewati oleh mobil, jadi hanya bisa lewat motor seperti ini, teman-teman semua. Dan kalau sudah jam 3 sore, bayangin, tidak ada lampu penerangan dan jangan sampai pulang di atas jam 3. Terlalu malam buat orang desa sana. Karena berbahaya. Berbahaya kesehatan, berbahaya keselamatan, dan lain-lain. Desa ini ada di daerah ujung, namanya Desa Sindang Sari, nama kampungnya di Kampung Sanding. Daerahnya namanya Lebak. Mungkin teman-teman ingat, atau mungkin teman-teman juga tahu namanya Baduy. Nah, Baduy dekat sekali dengan sini. Mungkin hanya 1 jam dari lokasi ini kita sudah bisa langsung ke lokasi Baduy. Tapi ini bukan Baduy. Ini adalah tentang bagaimana
aksesibilitas dan kesempatan pendidikan yang ada di desa ini. Bayangkan, betapa sulitnya anak-anak untuk bisa sekolah cuma karena ingin lanjut sekolah. SD dan SMP ada di satu desa tersebut, tapi SMA nggak ada sama sekali. Jadi kalau anak-anak di sana mau sekolah, mereka harus lewatin jalan ini, masuk ke dalam hutan, turun, naik lagi ke perbukitan. Kalau beruntung akan dapetin satu mobil losbak yang bisa diikutin, tapi kalau nggak beruntung, jangan harap. Mungkin 2 jam baru sampai sekolahan. Dan itu dilakukan oleh anak-anak di desa ini. Selanjutnya. Nah, ini adalah anak-anaknya. Anak-anak ini yang menginspirasi kami semua bahwa ternyata aksesibilitas terhadap pendidikan masih harus terus diperjuangkan. Kesetaraan. Jangan kita jauh-jauh kemanapun, di satu Jawa yang sama, kita masih memiliki keterbatasan terhadap akses pendidikan. Anak-anak di sini adalah anak-anak yang jauh dari akses perkotaan. Jangankan buku bacaan. Sekolah yang bagus aja mungkin mereka masih jarang lihat. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita atau bahkan data yang menyebutkan bahwa angka literasi kita di Indonesia masih sangat rendah. Pernah? Ya, itu betul. Tapi ternyata salah satu faktornya bukan karena orang-orang itu nggak mau baca atau anak-anak itu nggak mau baca buku. Tapi mereka sebenarnya tidak memiliki akses terhadap buku bacaan berkualitas. Yang salah bukan dirinya, tapi ternyata aksesnya untuk bisa membaca buku berkualitas. Bayangkan, kalau mereka bisa baca buku dengan baik dari sejak kecil, mereka punya buku-buku berkualitas, buku dongeng, buku bacaan umum, dan lain-lain, mungkin mereka akan lebih senang. Buku bacaan satu-satunya yang anak-anak ini punya adalah LKS. Teman-teman tahu LKS? Lembar Kerja Siswa. Itu adalah buku tugas yang diberikan oleh sekolah. Itu bukan buku bacaan. Sangat miris, bukan? Inilah kondisinya. Next. Kemudian kami berupaya sebenarnya. Berupaya untuk membangun satu taman baca yang sangat sederhana. Dimulai tahun 2013 saat saya dan teman-teman masih di bangku kuliah semester 1. Kami mencoba untuk menggalang dana, mulai dari dana dari sekolah-sekolah, kita menggalang dana teman-teman alumni sekolah yang sama, sampai kita menggalang dana di pinggir-pinggir jalan. Ini adalah basisnya komunitas, gerakan para relawan untuk membantu anak-anak di daerah-daerah pelosok dalam hal pendidikan. Yang kami bisa lakukan sebagai mahasiswa apa? Menggalang dana, membuat taman baca, membawa distribusi buku bacaan berkualitas masuk ke dalam pelosok desa. Hanya itu yang kami bisa lakukan Bapak dan Ibu saat masih kami kuliah. Tapi nggak berhenti di situ. Kami ingin terus melanjutkan apa yang kita upayakan dengan baik ini. Selanjutnya. Dan disinilah kami terus berinovasi sampai akhirnya kami memiliki 18 taman baca yang telah dibangun di 18 desa. Dan kita menyebar ke 7 kabupaten kota di seluruh Provinsi Banten. Hari ini ada sekitar 700 anak-anak yang kami dampingi dari 7 taman baca yang kami masih dampingi hari ini. Sisanya ada sekitar 11 taman baca sudah kita serah terimakan kepada warga sekitar untuk terus dilanjutkan kebermanfaatannya. Harapannya ini akan terus berlanjut. Dan tidak hanya ini, kami berpikir bahwa kalau hanya kita bangun satu taman baca, itu bagus, tapi ada satu hal menarik. Saat kami ketemu sama salah satu anak, dia bilang, "Kak Panji, aku suka baca. Tapi ibuku bilang, kayaknya nggak bisa lanjut sekolah SMA." Gimana solusinya? Kita bingung. Kita sebagai mahasiswa bingung. Mahasiswa semester akhir waktu itu mau bantuin uang, kita nggak punya uang. Karena kita juga anak beasiswa gitu ya. Tapi gimana caranya? Akhirnya kita galang dana lagi kan. Kita jadikan dana itu menjadi dana beasiswa buat anak-anak yang pengen lanjut untuk sekolah. Next Kak. Education for all, inilah yang kita usung. Kita ingin dan kita bermimpi bahwa aksesibilitas dan juga kesetaraan kesempatan pendidikan itu
bisa merata ke seluruh daerah, di seluruh pelosok daerah Banten. Harapannya di seluruh pelosok daerah Indonesia. Tapi kami berpikir bahwa kontribusi kami akan kita mulai dari Banten, insya Allah untuk seluruh Indonesia ke depan. Dan inilah ada salah satu cerita tentang anak yang kami temukan di salah satu desa di Banten. Dan anak itu merupakan anak yang ingin sekali lanjut sekolah sampai kuliah. Next, Kak. Anak ini bernama Kasab. Kasab anak yang sangat rajin dan juga semangat. Kami bertemu dengan Kasab pada saat Kasab kelas 2 SMA. Kebetulan Kasab adalah ketua OSIS waktu itu. Kita tanya, Kasab mau lanjut kuliah atau mau jadi apa? Ke depan mimpinya apa? Kasab pengen jadi pengusaha ikan, Kak Panji. Terus kamu udah ngelakuin apa? Jadi di belakang rumah Kasab itu ada kolam, Kak Panji. Kolam itulah Kasab udah bikin kolam ikan lele. Walaupun cuma sekitar 3 kali 3 meter, tapi Kasab buat kolam itu jadi kolam ikan lele supaya Kasab bisa mewujudkan mimpinya. Kasab adalah anak dari orang tua yang berprofesi sebagai buruh tani. Buruh tani, bukan petani. Artinya orang yang membantu para petani. Setelah sholat subuh, Kasab selalu bantuin ibunya untuk bisa menanam dan juga bertani di ladangnya. Dan itu dilakukan dari mulai zaman SD sampai Kasab bisa sekolah SMA. Dari situ kita ngelihat bahwa ternyata banyak anak yang pengen kuliah. Banyak anak yang pengen lanjut untuk pendidikan, tapi mereka cuma nggak punya kesempatan dan informasi. Kami berupaya untuk mendekatkan informasi-informasi itu dan mendampingi Kasab supaya bisa lanjut untuk ke universitas. Alhamdulillah, selanjutnya Kak. Alhamdulillah, Kasab hari ini sudah kuliah di Institut Pertanian Bogor dengan beasiswa full 4 tahun di jalur ketua OSIS. Kasab kami dampingi mulai dari kelas 2 SMA sampai bisa lolos ke IPB. Dan Kasab ini adalah satu dari 255 anak yang kami dampingi untuk terus lanjut ke sekolah. Bayangkan, teman-teman, kalau kita bisa merubah satu kehidupan seorang anak, dia akan bisa membantu merubah kehidupan keluarganya. Keluarganya pun bisa membantu kehidupan tetangganya. Dan insya Allah, dari situlah kebaikan itu akan dimulai. Mulai dari hal-hal kecil. Mungkin hari ini baru Kasab. Tapi ke depan, 5-10 tahun ke depan, ada ribuan Kasab-Kasab lain yang bisa menginspirasi kita semua. Hari ini Kasab mengabarkan tadi pagi, Kak Panji, sekarang aku udah diterima magang di salah satu port pelabuhan di Pelabuhan Ratu. Dan setelah lulus, dia akan diproyeksikan untuk bisa langsung bekerja di sana. Dan akhirnya karirnya juga akan terus berkembang di sana. Itulah Kasab. Next, Kak. Hari ini kami ada 255 beasiswa yang sudah kami terus upayakan. Tentu beasiswa ini pun berasal dari banyak sekali dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Kolaborasi yang kita lakukan untuk menjadikan banyak sekali institusi, stakeholder untuk menjadi mitra kita dalam pendistribusian beasiswa, bahkan menjadi mitra kita dalam pendanaan. 255 anak ini hari ini masih terus sekolah, belum ada yang lulus sampai kuliah. Tapi sekitar 250-an lebih ini mereka sudah ada di bangku SD, SMP, SMA, dan juga kuliah. Kita doakan semoga teman-teman atau anak-anak ini terus bisa melanjutkan pendidikannya. Next, Kak. Di awal saya juga sebut bahwa kolaborasi Pentahelix penting banget untuk sebuah organisasi non-profit. Kami sadar bahwa Isbanban Foundation adalah organisasi yang basisnya adalah kerelawanan. Kami juga sadar banyak sekali keterbatasan yang kami miliki. Maka dari itu, kolaborasi penting untuk kita bisa kembangkan lagi supaya kita bisa menghasilkan dampak yang lebih besar. Kolaborasi yang pernah kita lakukan, next Kak, berasal dari banyak sekali industri dan juga stakeholder. Kami melakukan kemitraan dalam hal
kolaborasi program dengan private sector, menjadi mitra pendanaan bagi program-program yang kami lakukan, serta menjadi kolaborator dalam hal event-event kegiatan kantor-kantor ataupun perusahaan yang sedang dilakukan untuk kegiatan kerelawanan para employee-nya. Maka dari itu kami percaya bahwa sistem sumber itu atau stakeholder itu akan membantu bagaimana mekanisme pengembangan program yang kita ingin terus kejar sampai ke depan. Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan jadi penting untuk kita bisa kembangkan lebih lanjut. Next, Kak. Tentu rasanya hari ini di 1 dekade Isbanban Foundation berdiri tidak terlepas dari banyak sekali dorongan banyak pihak dan juga dorongan media-media yang terus membantu kami untuk menyuarakan akses pendidikan dan kesempatan pendidikan untuk anak-anak di Banten perlu untuk diperjuangkan. Tentu mempromosikan dalam skala nasional maupun internasional ini adalah salah satu upaya yang kami lakukan. Dan selanjutnya, dan tentu teman-teman semua dan Bapak Ibu, upaya ini tidak akan terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh banyak relawan yang terus berjuang di grassroots, di lapangan. Mereka adalah anak-anak muda, Bapak Ibu bisa bayangkan mereka masih kuliah semester 1 dan berkeinginan untuk menjadi relawan, sampai ada yang juga sudah fresh graduate masih ingin mengabdikan dirinya sebagai seorang relawan. Mereka adalah anak-anak muda yang punya passion, punya visi, dan punya tujuan untuk membantu banyak anak di Banten mendapatkan pendidikan yang lebih baik, lebih layak, dan lebih setara. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pazi.